Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatin a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Amma ba'du. Kepada kaum muslimin, kaum muslimat, keluarga besar SMP Negeri 1 Kemangkon, marilah pada kesempatan ini, pada malam hari ini, malam 15, kita bersama-sama untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga sampai hari ke-14, alhamdulillahirabbil alamin, dengan ridho Allah kita telah bisa melaksanakan puasa Ramadan. Semoga puasa kita diterima di sisinya, amin Allahumma amin. Kepada kaum muslimin muslimat, keluarga besar SMP 1 Kemangkon, berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abu Hurairah bahwasanya dalam 1 bulan itu dibagi 3. Yang pertama 10 hari yang pertama, kemudian yang kedua 10 hari yang kedua, kemudian yang ketiga 10 hari yang terakhir. Pada 10 hari yang kedua ada beberapa anjuran amalan-amalan yang hendaklah kita bisa mengamalkannya. Yaitu yang pertama, kita harus banyak memberi makan, berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, kita perbanyaklah untuk bersedekah kepada kerabat, kepada kaum fakir dan miskin, dan kepada tetangga yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Maka dari itu sebagai orang Islam harus banyak-banyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri merupakan sumber hukum dalam kita menjalankan syariat agamanya, dalam menjalankan roda syariatnya. Maka dari itu, barang siapa yang mungkin belum bisa membaca Al-Quran, belajarlah dan terus belajar, karena yang namanya belajar tidak ada batasnya. Seperti halnya disampaikan oleh Rasulullah SAW, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu tidak ada batasnya, mulai dari ayunan sampai liang lahat. Masih banyak kesempatan untuk bisa belajar membaca Al-Quran. Setelah kita bisa membaca Al-Quran, perbaikilah bacaan-bacaan kita dengan mengetahui ilmu tajwid, sehingga Al-Quran itu bisa kita baca sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Setelah kita dalam membaca Al-Quran sudah benar, tinggal untuk kita amalkan sebagai ajang ibadah siang, malam, atau setelah waktu-waktu sehabis melaksanakan sholat fardu. Apalagi di bulan Ramadan ini, perbanyaklah untuk banyak membaca Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak memohon ampun. Karena 10 hari yang kedua ini Allah akan memberikan ampunan kepada umatnya, sehingga kita sebagai umatnya perbanyaklah memohon ampun dengan memperbanyak membaca istighfar. Kalimat istighfar yang pendek bisa, yang panjang bisa, sesuai dengan kemampuan kita. Seperti astaghfirullahaladzim,
atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau astaghfirullahaladzim lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Dan masih banyak kalimat-kalimat zikir seperti kalimat tahlil, tasbih, tahmid dan sebagainya. Karena dengan kita banyak berzikir, kita akan senantiasa mendapat ridhonya, akan selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla bidzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan merasa tenang dan tentram. Semoga kita semuanya di bulan Ramadan ini bisa melaksanakan ibadah puasa sampai kita menemui hari kemenangan, yaitu tanggal 1 Syawal, merayakan dengan melaksanakan sholat Idul Fitri bersama keluarga, kerabat, tetangga, dan kaum muslimin wal muslimat untuk saling berjabat tangan, meminta maaf dan memaafkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita menjadi orang yang fitrah, suci dari dosa, baik dosa kepada Allah dan juga dosa kepada sesama manusia. Sekali lagi, di 10 yang kedua ini, marilah kita bersama-sama untuk memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu saja yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kalam, rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, salam Adi Wiyata.